Bismillahirrahmanirrahim. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Penggunaan mata uang kertas, bahwa penggunaan mata uang kertas itu tidak dikenal di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah yang namanya jual beli itu menggunakan dua metode. Yang pertama disebut dengan muqayadah atau barter, daripada bahasa Arabnya Bapak susah ngapalin ya. Bahasa umumnya disebut dengan barter. Tuker barang dengan barang. Tuker gandum dengan baju besi, ya. Tuker kurma dengan kurma, tuker kurma dengan gandum dan seterusnya. Yang kedua, menggunakan alat tukar. Tapi alat tukar yang digunakan di zaman Rasulullah itu bukan uang kertas. Belum ada mesin cetaknya, Pak. Ya. Mesin cetak itu, dunia cetak baru ada tahun berapa, Pak? Abad berapa? Kalau tidak salah itu abad 18 atau abad 17 ya, setelah revolusi Perancis kan. Yang jelas di zaman Rasulullah belum ada yang namanya uang kertas. Yang ada di zaman Rasulullah apa? Penggunaannya adalah menggunakan dinar sama dirham. Dinar sama dirham itu adalah koin yang terbuat dari emas atau perak. Nah, zaman sekarang masih beredar, Pak, masih beredar. Antam masih produksi karena masih digunakan oleh orang zaman sekarang sebagai portofolio investasi, sebagai alat investasi. Bentuknya seperti ini, ya. Ini mah ada bungkusnya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu beli biasanya ada bungkusnya. Saya cuma punya satu, Bang, apanya ya. Gak usah Bapak cekat ya, cuma satu buat pelajaran doang. Nah, yang di tengah ini yang namanya mata uang dinar. Ini yang dipakai oleh masyarakat di zaman Rasulullah. Kalau yang satu lagi dirham, ini terbuat dari perak. Kalau Bapak Ibu menggunakan mata uang ini hampir tidak terpengaruh dengan inflasi. Ya. Zaman Rasulullah itu katanya harga kambing ya 1 dinar. Sampai sekarang 1 dinar, Pak. 1 dinar itu berapa? Sekitar 2 juta rupiah. Nah, naik turunlah ini 4,25 gram emas. Tapi seandainya orang itu harus menggunakan mata uang dinar terus sampai sekarang, gimana, Pak? Ya hampir tidak mungkin. Karena jumlah manusianya bertambah terus. Jumlah emas itu pertambahannya gak signifikan dengan pertambahan jumlah manusia. Istilahnya malah ada teori gini dalam masalah emas itu. Jumlah emas yang beredar di dunia itu tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Yang terjadi hanya perpindahan. Ini teori apa dalam bisnis emas katanya gitu, Pak. Hanya pindah dari sana ke sini aja terus. Ya, karena pertambahan dari perut bumi yang diambil itu nggak seberapa. Jadi kalau misalnya kita mau bertahan jual beli harus mengikuti gaya di zaman Rasulullah, berarti kita harus menggunakan gaya barter terus atau menggunakan dinar dan dirham. Nah, mata uang kertas nggak boleh. Kalau memang kita misalnya ngotot kalau jual beli itu harus ngikutin cara-cara yang ada di zaman Rasulullah. Ya. Yang kedua, jual beli online ataupun by phone ataupun sistem delivery. khususnya online lah. Zaman Rasulullah mana ada jual beli online? Yang namanya jual beli itu ya orangnya ketemu face to face antara baik dengan mustahri, penjual barang dengan pembeli barang ketemu. Nah sekarang apakah setiap transaksi kita harus ketemu? Kalau misalnya kita bersikeras berpendapat bahwa bisnis itu harus mengikuti gaya yang ada di zaman Rasulullah saja, berarti Bapak jual beli online udah pasti haram. Ya, jual beli by phone pun boleh
dikatakan haram karena zaman Rasulullah nggak ada. Iya kalau barangnya cocok, kalau nggak cocok, kadang-kadang orang melihat iklan di gambarnya itu makanan-makanan gitu ya. Udah di gambarnya kayak mantap begitu sampai ya cuman kecil begini. Dia merasa kecewa. Kadang-kadang terjadi saya katakan. Itu secara istilah fikihnya, istilah syariahnya itu tidak halalan thayyibah kalau bapak kecewa. Halal sih, halal karena ini gimana ridho nggak ridho, tapi rasanya gimana itu ya. Nyesel gitu kan. Nah, jangan nyesel gitu loh ya. Makanya kalau bapak ibu mau transaksi itu harus yang tahu, kalau nggak tahu ya harus siap. Saya kepengen tahu aja. Kalau ternyata tidak sesuai dengan harapan, jangan nyesel. Kalau nyesel jadi nggak thayyib gitu ya, nggak baik itu. Rezeki yang dihalalkan itu jadi apa yang didapatkan kayaknya mengecewakan salah satu pihak. Nah berikutnya contoh lain, bai'ul mu'athah. Bai'ul mu'athah itu jual beli tanpa akad lisan seperti di supermarket atau koin sistem yang saya contohkan tadi. Supermarket pun sekarang sistemnya hampir nggak ada transaksi orang, cuman ngambil masukin troli, begitu lewat kasirnya sinarin pakai barcode-nya, bapak diem aja paling cuma kasih kartu udah, itu tanda tangan. Kadang-kadang nggak ada ngomongnya sama sekali, paling-paling yang ngomong malah ngomong bab lain, mau sekalian beli pulsanya pak. Loh yang dibelanjain yang dari troli jelas-jelas malah yang diomongin yang lainnya. Ya kan? Malah dulu nggak ada tawaran-tawaran seperti itu, nggak ada, lewat aja udah. Zaman Rasulullah nggak ada pak, ya jual beli macam ini. Nah berikutnya lebih modern lagi ke masalah perbankan. Makanya banyak ya saudara-saudara kita itu yang masih anti terhadap bank. Bank itu asal usulnya dari mana? Dia bilang gitu pak. Bank itu kan dari Yahudi. Zaman Rasulullah nggak ada bank, maka bank itu haram. Masih banyak loh pak saudara-saudara kita yang seperti itu. Jadi kalau nyimpen duit gimana? Nyimpen duit ya udah di bawah kasur istilahnya. Kalau yang rada pinter nyimpen duitnya apa? Nah, beliin tanah. Tapi sebagian orang nggak tahu dia kalau nyimpen duit apa? Beliin emas. Kenapa pilih emas? Pernah saya tanya, kenapa kamu pilih emas nggak tanah aja atau properti? Kan kalau properti lebih menguntungkan. Iya pak, tapi kalau pas ada apa-apa mau kabur susah katanya. Kalau emas ya, kalau dia taruh di emas katanya nyimpennya, begitu ada apa-apa dia kabur ke luar negeri. Bawa emas 2 kilo 3 kilo kan nggak repot pak. Tapi kalau mau jual rumah kan lama katanya. Ada yang begitu pak ya. Nah jadi masalah perbankan ini memang masalah yang baru, tapi nggak bisa kita mengatakan bank itu haram. Kalau misalnya kita katakan secara pukul rata bank haram, semua bank haram, berarti semua kita adalah makan hasil yang haram. Karena siapa sih zaman sekarang yang penggajiannya tidak lewat bank, kemudian transaksi lain yang tidak lewat bank? Hampir semua orang itu pasti berhubungan dengan bank. Untuk masyarakat kota ya. Apakah bentuknya menabung, apakah bentuknya deposito, apakah bentuknya kartu kredit, ataupun jual beli secara kredit. Intinya saya mengatakan bahwa banyak inovasi-inovasi dalam melaksanakan bisnis ya, dari masa ke masa, termasuk yang kita laksanakan zaman sekarang ini, banyak yang tidak terdapat di zaman Rasulullah. Bapak Ibu tidak perlu khawatir banget gitu maksud saya ya. Tidak perlu khawatir banget. Ini ada nggak di zaman Rasulullah? Ini boleh nggak? Nah, nggak usah sampai begitu banget. Akhirnya kita nggak punya kreativitas nanti. Makanya ini kondisi kebalik ya. Sebagian umat Islam itu giliran ibadah pada kreatif. Nanti ada puasa-puasa yang tidak dianjurkan, ada sholat-sholat yang tidak dianjurkan ya. Tempo hari saya melihat orang habis asar sholat lagi ya. Ternyata dia nggak tahu. Saya bahkan pernah melihat orang sholat jenazah pakai rukuk pak. Serius saya melihat sendiri pak ya. Sholat jenazah pakai rukuk itu. Bukannya cerita orang saya melihat ya. Saya kaget juga ya. Tapi pas katanya pas ditanya kenapa? Ya ini beda pak. Karena jenazahnya banyak dosanya. Jadi caranya beda. Jadi pakai rukuk pakai sujud ya. Saya bukan yang nanya ya, tapi nggak tahu ya. Tapi saya ngelihat langsung pak, bener ada orang sholat jenazah pakai rukuk, sujud nggak dia? Ya. Dia nggak pakai sujud, tapi pakai rukuk.
Ini kreatif, giliran masalah ibadah kreatif. Giliran bisnis pada nggak berani kreatif. Akhirnya yang kreatif dalam menciptakan bisnis justru orang-orang non-muslim. Makanya minimal ini pesan moral saya pertama adalah Bapak Ibu dalam masalah bisnis silahkan kreatif Pak. Kalau dalam ibadah jangan kreatif, udah sami'na wa ata'na aja. Contoh yang saya itu tidak pernah membayangkan kreativitas manusia dalam berbisnis yang namanya dengerin lagu Pak ya. Biasanya atau dulunya kalau kita mau mendengarkan lagu kita harus apa Pak? Caranya Pak? Satu, beli kaset, gitu kan? Atau beli CD, gitu kan? Nah, yang pada prinsipnya siapa yang mau dengar maka dia yang bayar, gitu kan? Kalau mau live musik ataupun mau dengar kaset, dia karena mau yang dengar maka dia yang bayar. Tapi orang itu ada yang kreatif Pak. Dia nggak mau dengerin, tapi dia mau bayarin orang yang mau dengerin. Kalau kamu mau dengerin aja, saya bayarin. Konsep apa itu Pak? Konsep RBT, ya, ringback tone. Yang dengerin lagunya siapa Pak? Yang nelpon apa yang ditelepon? Ketika saya nelpon Bapak pakai RBT kan? Lagu-lagu kesayangan Bapak atau selawatan atau apalah pokoknya. Yang dengerin berarti siapa? Saya kan? Yang bayar siapa? Loh, Bapak yang ditelepon kan? Itu contoh kreativitas dalam bisnis. Halal nggak itu? Ya kalau lagunya lagu yang baik-baik kan halal. Kalau lagunya yang porno-porno ya haram gitu kan. Tapi contoh kreativitasnya itu loh maksud saya. Manusia itu kreatif. Gimana dia bisa menciptakan uang? Ya. Jadi dia bisa membuat suatu teknik. Orang itu dipancing-pancing dengan iklan-iklan itu, akhirnya Bapak mau bayar RBT yang dengerin orang lain yang nelpon kepada Bapak. Nah, coba kalau orang Islam yang kreatif gini, bagaimana orang Islam itu pada kreatif menciptakan bisnis baru, sehingga kalau bisa tuh duit biar masuk kepada umat Islam, jangan uang umat Islam yang keluar terus kepada non-Muslim. Bapak Ibu harus ya mendorong iklim bagaimana agar bisnisnya umat Islam itu berkembang sehingga uangnya orang lain masuk kepada kita. Itu yang bagus. Sekarang ini kan kembali, umumnya uang kita masuk kepada orang lain ya. Kenapa? Salah satu sebabnya karena umat Islam nggak berani atau kurang berani kreatif dalam masalah muamalah. Contoh berikutnya setelah perbankan saya tunjukkan di sini asuransi. Saya yakin masih banyak orang yang mengharamkan asuransi. Saya yakin itu ya. Tapi kalau saya tanya, ada nggak Bapak Ibu yang hidup di Jakarta dan sekitarnya di Pulau Jawa ini yang tidak pernah berinteraksi dengan asuransi sama sekali? Ada nggak Pak? Saya katakan nggak ada Pak. Kalau memang asuransi itu dikatakan haram, berarti semua orang di Pulau Jawa ini terlibat kepada hal yang haram semua, dosa semua, ahli neraka semua Pak. Buktinya mana? Oke, Bapak Ibu ketika naik bis, bayar nggak Pak? Beli tiketnya nggak? Ada termasuk asuransi nggak Pak? Ada tulisannya nggak? Udah jelas-jelasan. Tarif termasuk tiket, tahu premi asuransi jasara harja bla bla bla. Kalau Bapak Ibu bikin SIM, ada asuransinya nggak Pak? Apalagi yang naik kereta, berarti kalau dia nggak pernah terlibat asuransi sama sekali, berarti nggak pernah naik kereta, nggak pernah naik bis, nggak punya SIM, nggak pernah kemana-mana. Kalau masalah hukum asuransi nanti saya belum menyampaikan semua, tapi yang ingin saya katakan bahwa umat Islam itu harus kreatif dan tidak semua yang tidak ada di zaman Rasulullah dalam masalah muamalat itu haram gitu loh ya. Nah nanti kalau misalnya ada sebuah transaksi yang di situ haram, harus dicari kenapa haramnya. Misalnya nanti ada, oh ternyata ada unsur ribanya karena mengandung riba. Nah kalau gitu kita analisa.
Gimana cara menghilangkan unsur riba di dalam transaksi tersebut, supaya transaksi yang namanya asuransi itu ada, tapi ribanya hilang. Itulah perlunya kreativitas. Jangan takut untuk kreatif dalam menciptakan sistem-sistem bisnis, karena para ulama sudah menjelaskan kaidahnya. Al-aslu fil muamalat al-ibahah hatta yadulla dalilun ala tahrimiha. Ya. Baik, sekarang ada beberapa slide lagi saya. Waktunya saya lihat tinggal 15 menitan. Ini tambahan, kalau ini sedikit aja Pak Sapanjang. Tindakan manusia dalam hal ekonomi itu bersifat dinamis, kreatif, dan inovatif. Artinya gini, kenyataan bahwasanya manusia itu sangat kreatif dalam menciptakan bisnis-bisnis. Saya bilang manusia, apakah manusia muslim ataukah manusia non-muslim? Tadi saya katakan harusnya sih muslim ini loh yang dinamis, yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan bisnis-bisnis ya. Karena Rasulullah sudah memberikan motivasi. Ketika Rafi' bin Khadij bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, profesi, cara nyari duit yang paling bagus itu gimana ya Rasulullah?" Beliau menjawab 2. Bapak Ibu kenal Pak biasanya profesi, cara mencari uang yang terbaik apa Pak? Biasanya orang menjawab dagang. Rasulullah menjawab, "Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Dagang itu nomor 2 Pak. Nomor 1 apa? Nomor 1 itu industri. Kita yang memproduksi. Nah ini umat Islam sekarang cuma jadi konsumen terus, karena nggak berani ya berinovasi untuk menciptakan sesuatu itu nggak berani. Kadang-kadang ada yang bisa tapi sayang ya, karena ada istilah hak paten zaman sekarang. Kadang-kadang diambil sama orang lain dulu yang menciptakan umat Islam, tapi dipatenkan oleh umat non muslim. Akhirnya orang Islam nggak punya hak patennya. Jadi ini contoh Pak ya. Nah sekarang masuk sini, senantiasa berkembang mengenai gagasan, cara mencari dan cara mengembangkan. Ini nanti sampai masalah zakat Pak. Kalau saya baca kitab-kitab klasik itu Pak, zakat pertanian, saya kasih contoh begini. Pertanian yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya adalah pertanian yang menyangkut masalah makanan pokok. Kalau tidak makanan pokok, maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Peternakan yang diwajibkan mengeluarkan zakat adalah yang menyangkut masalah unta, sapi, kambing. Sekarang saya bertanya Pak, cara orang beternak, cara orang mencari uang itu berkembang terus Pak. Sekarang nggak cukup ternak hanya dengan kambing, sapi, dan unta. Sekarang orang bisa beternak lele Pak. Kalau dia ternak lele, wajib zakat nggak Pak? Bilang nggak wajib karena nggak ada dalilnya. Oh kalau gitu kita ternak lele aja, makanya jangan ternak kambing. Bahkan ada yang lebih dahsyat Pak, ternak jangkrik. Bapak nggak pernah bayangin. Ada yang lebih rendah dari itu Pak, tapi Bapak jangan sepelekan omsetnya. Saya pernah ngalamin soalnya Pak, ternak cacing. Oh ya, ternak cacing Pak. Ya. Jadi teman-teman saya dulu banyak yang ternak cacing. Kemudian kita rubah wujudnya, saya menjualnya. Nah, itu omsetnya di Jakarta aja bisa sampai 100 juta Pak, cacing doang gitu Pak. Itu wajib keluarin zakatnya. Jadi masalah harta, manusia itu sebenarnya kreatif banget Pak, kenyataannya Pak. Jadi jangan dibatasin. Gak boleh kreatif, jangan begitu. Silakan kreatif, tapi kamu harus tahu nih rambu-rambunya yang haram apa saja, gitu ya. Ini kalau waktunya panjang saya jelasin lagi, tapi waktunya pendek Pak. Yang 2 aja nih. Manusia sangat inovatif dalam hal ekonomi. Kajian dan fatwa tahun lalu boleh jadi sudah tidak update dengan fakta yang ada sekarang. Nah, maksudnya begini Pak. Kalau ada fatwa ulama tentang harta yang ada di tahun dulu dengan tahun sekarang, boleh jadi, saya tidak mengatakan semuanya, boleh jadi Pak ya, fatwa zaman dulu itu sudah tidak relevan dengan fatwa zaman sekarang. Fatwa itu adalah jawaban atas suatu pertanyaan, atas suatu kasus yang terjadi. Baik, saya kasih contoh Pak, jual beli. Ketika ulama mengatakan, berdasarkan ayat dan hadis yang mengatakan jual beli hukumnya apa Pak? Halal kan? Halal.
Apakah ini berlaku pada setiap jual beli? Nah, kalau jual beli di zaman Rasulullah bayangannya cuma gini. Enggak. Sekarang kita kasih contoh jual beli, Pak. Sekarang orang jual beli yang sering saya lihat aja, dia pasang misalnya buah, Pak ya, misalnya buah lenggeng, tulisannya 5.000, yang dipasang itu bagus-bagus, gede-gede. Pas kita beli, kita kirain itu yang 5.000 kan, pas kita ambil suruh bayar berapa? 20.000. Loh, katanya 5.000, Pak. Yang 5.000 yang mana? Tuh, yang kecil-kecil yang busuk-busuk, Pak. Duren, mangga, saya sering mengalami hal seperti itu. Sekarang cara seperti ini kira-kira halal apa enggak, Pak? Atau bahkan yang lebih dahsyat lagi, ya, dibungkusin, bungkusannya pakai bungkusan ukuran 1 kilo, ya. Bungkusannya selama ini kalau bungkus ini 1 kilo, Pak Hamadan. Sekarang dia masukin ke dalam bungkusan itu isinya cuma 8 on atau 9 on. Tapi ketika orang membeli, yang terbayang dalam otaknya adalah 1 kilo atau bensin eceran ataupun yang lain lah, benda-benda cair literan. Cara seperti ini kira-kira halal apa enggak? Ada yang lebih ekstrim lagi. Jelas timbangannya dikasih alat sedemikian rupa sehingga kalau dilihat orang 1 kilo padahal hakikatnya baru 8 on. Ada lagi cairan tadi saya katakan bensin. Saya itu kalau selalu ngitung bensin kalau ya apalagi sekarang meterannya digital ya. Saya kalau ngisi bensin di mobil itu selalu saya hitung. Dan itu saya ciri, Pak. Jadi jarak tempuh saya berapa? Memang tidak mutlak banget ya. Tetapi ada pom bensin yang ternyata bagus. Saya kalau pakai ukuran dia, jarak tempuh per liternya itu bisa rata-rata 14-13. Tapi kalau saya ngisi di tempat lain, saya coba di tempat itu Pak, kayaknya mencurigakan. Saya coba lagi, isi ulang yang kedua, isi ulang ketiga, ternyata sama. Jarak tempuhnya ya itu paling 11. Jarak tempuhnya, karena saya hitung ya pakai hitungan. Pokoknya kira-kira kalau saya bilang mana mahasiswa saya begini, buaya jangan dikadalin juga. Sesama pedagang jangan ditipu ya. Kita ngerti sama-sama pedagang itu kan. Nah, itu fakta Pak ya. Bahwasanya ketika dikatakan jual beli itu halal, tidak berarti bahwa semua jual beli itu halal. Kenapa? Karena tadi kreativitas manusia dalam melakukan inovasi dalam bisnis. Nah, saya tadi kan mengatakan, makanya katanya Ustaz tadi bilang silakan berinovasi dan kreatif. Benar Pak, tetapi ada rambu-rambunya. Nah, itulah kita perlu mempelajari rambu-rambu yang diharamkan itu apa, kemudian nanti yang nggak boleh apa kita tahu. Nah, ketika kita melakukan ijtihad inovasi dalam bisnis kita, silahkan jangan dilanggar itu. Ya. Contoh berikutnya Pak, MLM. Nah, MLM. Saya juga ada buku yang saya tulis sendiri, judulnya MLM Syariah. Memang kalau saya lihat fatwa-fatwa dari negara Timur Tengah, ya, umumnya mengatakan haram. Tapi tidak salah saya katakan, kenapa? MLM di sana dengan MLM di sini itu berbeda, Pak. Berbeda banget, sistemnya beda banget. Kalau kita melihat namanya, boleh jadi orang lihat ya MLM. Oh, kita harus pelajari sistemnya secara detail, istilahnya. Allah